Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ande Triswani dengan NIM 12S23038 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari kuis praktikum pemrograman prosedural saya yang dilakukan pada hari Senin 4 Maret 2024. Sebelumnya, saya izin untuk melakukan share screen terhadap code dan juga ritmi dari penugasan kali ini. Baik, untuk penugasan kali ini yaitu mengenai bubble, di mana kuis ini dilakukan secara individu dan saya mendapatkan nilai 100/100. Untuk tugas yang pertama yaitu eh, kami diperintahkan untuk membuat sebuah program yang akan menerima sebaris teks yang panjangnya 1 sampai 100 karakter. Dan di sini karakter yang akan dimasukkan itu atau inputannya itu berupa karakter-karakter acak antara huruf A sampai Z yang dipisahkan dengan tanda koma. Dan tugas kami yaitu untuk menampilkan inputan berupa karakter-karakter dengan nilai ASCII dari mulai yang terendah hingga yang tertinggi. Dan ini menggunakan konsep gelembung udara atau bubble. Di sini dinyatakan bahwa di mana gelembung yang lebih besar akan mencapai permukaan mendahului gelembung yang lebih kecil. Ini contoh dari inputan dan juga output yang akan dibuat oleh code atau quiz yang kami lakukan. Untuk inputannya itu yaitu A, 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 C, C, B, 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 Z, D. Dan keluaran atau output yang dikeluarkan itu sudah berupa karakter ataupun huruf secara berurutan. Untuk tugas ini, saya akan menjelaskan code saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena gambar saya tadi di tengah. Baik, untuk code yang telah saya buat, saya akan menjelaskannya bahwa untuk hashtag include studio.h, kemudian hashtag include string.h, itu seperti yang sudah biasa kita gunakan pada praktikum-praktikum sebelumnya, di mana ini tuh digunakan untuk mengetahui bahwa si code atau program yang saya buat ini itu memiliki kehadiran standar stdio.h untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi standar dari input maupun outputnya seperti printf, kemudian scanf seperti itu. Kemudian kalau yang include kemudian string.h itu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi untuk memanipulasi string. Contohnya apa? Nanti ada kalau contoh biasanya itu strcpy atau strcmp, tapi di sini saya ada strtalk seperti itu. Nah, inilah yang memungkinkan program menggunakan fungsi-fungsi yang didefinisikan di standar dalam eh, membuat kode ini agar bisa lebih mudah dibaca kemudian ditulis oleh program. Dilanjutkan oleh integer main, integer argc, dan char argv. Itu sebelumnya sudah ada di eh, code apabila kita membuka dari eh, saat kita mengclone dari GitHub. Dan ini sebenarnya digunakan untuk bahwa integer main itu sebuah nama fungsi di mana main inilah yang menyatakan sebagai titik awal dari eksekusi si program ini. Kemudian dilanjutkan dengan integer argc, di mana itu sebuah parameter yang menunjukkan itu adalah jumlah argumen baris perintah yang argc itu maksudnya argumen count. Itu memiliki minimal 1 nilainya karena setidaknya program itu sendiri adalah argumen pertamanya.
Nah, untuk char kemudian tanda bintang dilanjutkan dengan ARGV itu adalah array dari pointer-pointer karakter. Nah, kalau ARGV itu singkatan dari argumen vektor, di mana setiap elemen dalam array itu adalah string yang merupakan argumen baris perintah. Kemudian itu saya membuka dengan tanda eh, kurung kurawal terbuka itu sebagai penanda bahwa itu adalah awal dari blok kode yang berisi pernyataan-pernyataan yang akan dieksekusi oleh si fungsi main tadi. Kemudian dilanjutkan dengan char input, kemudian array 101 di tanda eh, tanda dari penutup array atau kurung siku, kemudian dilanjutkan dengan semikolon. Nah, char input 101 itu dalam readme sebenarnya karakternya itu kan digunakan 1 sampai 100. Pasti kan kita bertanya, kenapa sih sebenarnya digunakan, saya menggunakan code-nya itu 101. Jadi, iya sebenarnya itu 1 sampai 100. Tapi karena indeks array dimulai dari 0, jadi saya seperti menyisakan satu elemen tambahan untuk karakter null terminator atau yang biasanya eh, garis miring kemudian 0 gitu. Itulah yang digunakan dalam string yang biasanya untuk menandai akhir dari string. Sehingga diperlukan array untuk ukuran 101. Dan inilah yang memastikan bahwa ada ruang yang cukup untuk 100 karakter serta karakter null terminator yang di akhirnya. Nah, null terminator itu biasanya di C itu kan diperlukan biar fungsi-fungsi standarnya itu untuk memanipulasi string. Contohnya printf atau strcpy biar bisa beroperasi dengan benar. Oleh karena itulah saya menggunakan array yang ukurannya 101 bukan 100 seperti itu. Kemudian untuk yang scanf ini. Scanf, kemudian buka kurung, tanda petik, kemudian persen, kemudian 100 S, tanda petik penutup, koma, input, dilanjutkan dengan tanda titik koma atau semikolon. Di sini saya menggunakan scan, itu adalah fungsi yang menyatakan bahwa ini digunakan untuk membaca inputan dari si pengguna itu eh, dalam dalam bentuk eh, inputan di mana di sini saya juga membuat bahwa persen kemudian 100 S itu format untuk string yang digunakan untuk menentukan bagaimana scanf akan membaca inputan tersebut. Nah, untuk persen S-nya itu adalah format specifier yang digunakan untuk membaca sebuah string. Seperti itu. Jadi kenapa saya menggunakan persen kemudian 100 S itu untuk menyatakan bahwa nanti itu inputannya itu berupa string. Di mana itu saya mendeklarasikannya itu ada 100 karakter seperti itu. Jadi 100 itu adalah batasan jumlah karakter yang akan dibaca oleh si scanf tadi seperti itu. Nah, untuk koma yang ada sebelum kata input itu sebagai pemisah antara format specifier sama variabelnya yang akan menerima inputan itu seperti itu. Jadi input itu artinya sebagai penerima dari penerima atau apa yang akan kita masukkan dalam si kode atau pemrograman ini seperti itu. Dilanjutkan dengan char, kemudian tanda bintang, kemudian ptr sama dengan strtok, kemudian input, koma, kemudian ada eh, tanda ketik kemudian di tengahnya itu ada koma dilanjutkan dengan semikolon atau tanda eh, titik koma. Untuk apa saya menggunakan PTR strtok ini? Ya, yang pertama, char kemudian bintang PTR itu sebagai deklarasi variabel si PTR, di mana variabel ini dideklarasikan sebagai pointer ke karakter si char. Ini berarti bahwa si PTR akan menunjuk ke lokasi memori di mana
karakter itu atau serangkaian karakter itu disimpan. Ini yang digunakan untuk menyimpan hasil dari si strtok. Nah, kalau untuk strtok itu adalah sebuah fungsi dalam bahasa C yang digunakan untuk memecah string menjadi beberapa token-token tertentu yang bisa diakses satu persatu dengan pemanggilan berulang ke fungsi strtok. Untuk input, koma, kemudian ada tanda petik dua yang di tengahnya itu ada tanda koma, itu sebagai parameter pertama eh, untuk string yang akan dipecah menjadi beberapa bagian gitu. Input adalah string yang ingin kita pecahkan. Jadi parameter keduanya itu string yang berisi karakter delimiter yang digunakan untuk memisahkan token. Jadi dalam kasus ini koma itu adalah delimiter yang digunakan. Jadi sebenarnya secara keseluruhan di sini itu untuk menyatakan bahwa si input itu akan dipecah menjadi beberapa bagian dengan tanda koma seperti itu. Dan inilah inputan yang akan dimasukkan nanti. Karena kan tadi udah dibilang bahwa kita juga udah melihat bahwa di inputannya itu dia ada beberapa karakter dan itu dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian saya mendeklarasikan char, kemudian chars array-nya ada 101 lagi. Saya sudah menjelaskan mengapa saya menggunakan 101. Kemudian untuk kemudian chars itu mendeklarasikan sebuah array karakter yang punya nama itu chars, yang memiliki kapasitas penyimpanannya itu 101. Jadi array ini akan digunakan untuk menyimpan karakter-karakter yang dipisahkan oleh fungsi si strtok tadi. Kemudian dilanjutkan dengan eh, integer count sama dengan 0. Kemudian tanda semikolon. Ingat bahwa kita sangat mementingkan tanda semikolon karena apabila itu tertinggal satu aja itu bisa menyebabkan keeroran eh, program yang kita buat seperti itu. Untuk integer count sama dengan 0 itu dideklarasikan sebuah variabel integer bernama count dan menginisialisasikannya dengan 0. Jadi kita deklarasikanlah kalau si count itu sama dengan 0. Variabel inilah yang akan digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen array charts seperti itu. Kemudian di sini saya kan menggunakan loopingan while, kemudian ptr, kemudian tanda negasi sama dengan 0 dan count lebih kecil dari 100. Kemudian dengan tanda kurung kurawal terbuka. Baik. Untuk ptr kemudian eh, yang saya gunakan di sini Startalk 0 itu untuk pemanggilan Startalknya ya, yang dipisahkan dengan tanda koma dan memiliki argumen 0 pada pemanggilan ini. Seperti itu. Eh, Kemudian di sini kan saya menggunakan loopingan while. Jadi ini adalah dijalankan selama pointernya itu nggak menunjuk ke 0. Artinya kalau misalnya eh, karakternya itu masih lebih kecil dari 100 itu masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya karakternya itu 0 itu berarti tidak bisa melanjutkan loopingan lagi seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya masih di bawah 100 masih ada ruang untuk mengisi array charge tadi gitu. Kemudian di sini ada charge count plus plus. Nah, di sini untuk Charles count plus plus sama dengan tanda bintang, kemudian PTR, kemudian titik koma, itu merupakan salinan karakter yang ditunjukkan oleh si pointer atau si PTR itu ke array Charles. Jadi pada indeks yang ditunjukkan oleh si variable count. Jadi nilainya ini, nilai si count ditingkatkan satu untuk menyatakan indeks untuk elemen-elemen berikutnya dalam array. Jadi sebenarnya ini untuk menyatakan bahwa itu ada istilah eh, peningkatan dari yang sebelumnya satu menjadi dua, kemudian dari dua menjadi tiga seperti itu. Meningkat
satu-satu tingkat seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan PTR sama dengan STR tuk, kemudian nol, kemudian tanda petik dan koma itu eh, sebagai pemanggilan STR tuk untuk mendapatkan token berikutnya dari string yang dipisahkan oleh koma. Jadi dengan menggunakan argumen nul untuk pemanggilan ini, fungsi STR tuk akan melanjutkan pencarian token dari posisi terakhir yang diingatkan. Jadi inilah yang akan mengembalikan token berikutnya ke dalam string yang sama, tapi udah dipecahkan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan integer i, j. Di sini saya mendeklarasikan untuk i dan juga j. Kemudian mendeklarasikan char tempo eh, temp atau itu bisa temporary untuk melakukan penyimpanan. Di sini kenapa saya menggunakan i sama j? Karena biasanya kalau di array kita menggunakan variabel i dan j seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan loopingan for kemudian saya menyatakan bahwa loopingan itu dimulai dari nol. Makanya i-nya sama dengan nol. Kemudian i lebih kecil dari count dikurang satu. Nah, kenapa saya membuat i lebih kecil dari count dikurang satu? Itu menyatakan bahwa eh, memu- loopingan tersebut akan terus berjalan selama i-nya itu masih kurang dari count dikurang satu. Kemudian i plus plus itu menyatakan bahwa itu akan mengalami peningkatan secara bertingkat satu persatu seperti itu, dan peningkatannya eh, naik seperti itu ya. Kemudian saya melakukan loopingan lagi untuk j-nya. Jadi for apabila si j-nya itu dimulai dari nol, kemudian j-nya itu masih lebih kecil dari count i, count dikurang i, kemudian dikurang satu, kemudian j plus plus, itu menyatakan bahwa kalau misalnya eh, si program itu mas eh, masih lebih lebih kecil dari yang sebelumnya, dia masuk ke loopingan J, siang J ini seperti itu. Dan sama seperti yang sebelumnya bahwa loopingan itu dimulai dari nol, kemudian dia melakukan peningkatan satu persatu, dan apabila si J-nya itu masih lebih kecil dari count dikurang satu itu masih bisa mengalami loopingan. Jadi apabila masih bisa, saya menggunakan pengkondisian if, di mana if kalau charge-nya itu dengan array J lebih besar dari charge lebih besar dari charge J ditambah satu, maka itu nanti akan disimpan di temporary sama dengan charge si J seperti itu. Nah, jadi si charge si J sama dengan charge J tambah satu, sehingga disimpanlah si charge J tambah satu ini juga ke dalam temporary. Nah, di sini kenapa digunakan eh, charge jadi tambah satu temporary? Itulah yang menyalin nilai yang disimpan ke temporary ke elemen berikutnya seperti itu. Jadi keseluruhan proses ini itulah implementasi dari algoritma dari bubble sort tadi seperti itu. Yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array secara ascending atau eh, naik seperti itu dengan menggunakan dua loop bersarang atau dua loop yang di dalam loopingan masih ada loopingan lagi seperti itu. Proses ini yang berlanjut sampai gak ada lagi pertukaran nilai yang diperlukan sehingga array menjadi terurut seperti itu. Kemudian eh, saya menggunakan loopingan lagi, yaitu loopingan for, kemudian integer i sama dengan nol, i lebih kecil dari count, kemudian i plus plus. Jadi loopingan yang ini itu digunakan untuk mencetak setiap karakter dalam array charge. Nah, integer i sama dengan nol, inilah yang diinisialisasikan bahwa variabel i sebagai integer dan mengatur nilainya ke nol. Variabel ini yang digunakan untuk sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen array. Untuk i lebih kecil dari count itu sama seperti yang sebelumnya, itu menyatakan bahwa apabila kondisinya itu diperiksa masih masih lebih kecil ya si i-nya itu dari si count, maka loopingan itu akan tetap berlanjut. Nah, untuk i plus plus itu untuk menyatakan bahwa pernyataan ini program ini menaikkan nilai i
satu kali dari yang sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan print, kemudian tanda petik persen C, kemudian tanda petik penutup, kemudian Charles I. Ini sebagai pernyataan printf yang digunakan untuk mencetak karakter di indeks ke I di si array charts itu. Jadi kalau untuk si persen C inilah untuk mengambil karakter di indeks si persen C inilah yang menyatakan bahwa formatnya itu menunjukkan kita akan mencetak sebuah karakter, bukan sebuah integer atau bilangan angka gitu, tetapi sebuah karakter atau huruf seperti itu. Kemudian charge I itu untuk mengambil karakter di indeks I dari si recharge seperti itu ya. Kemudian saya menggunakan if eh, I tidak sama dengan count dikurang satu. Jadi kalau misalnya eh, si I-nya itu nggak sama dengan count kurang satu, itu kondisi yang memeriksa apakah I-nya nggak sama-sama count kurang satu, yang berarti kita belum bisa mencapai karakter-karakter terakhir dalam recharge. Kemudian untuk print koma itu kondisinya terpenuhi biar sesuai dengan output yang kita minta sebelumnya bahwa eh, kita akan tetap mengeluarkan si komanya itu sebagai output di hasil yang eh, hasil dari bubble ataupun pengurutan karakter yang kita lakukan pada pemrograman ini. Nah, kemudian saya melanjutkan print, kemudian buka kurung, tanda petik, kemudian garis miring, kemudian end. Inilah yang menyatakan untuk mencetak karakter garis baru, dan ini sebagai akhir dari program ini seperti itu. Tetapi di sini ada return nol, di mana itu untuk menyatakan akhir dari si fungsi main itu, dan untuk melakukan pengembalian terhadap nilai yang sudah di untuk eh, mengembalikan nilai yang sudah disimpan di temporary sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ditutup dengan tanda semikolon tertutup. Itu sebagai akhir dari eh, pemrograman yang kita buka dari mulai awal tadi ya. Seperti ini. Nah, untuk itu saya akan merun hasil dari pemrograman yang telah saya buat. eh Pergi ke terminal, new terminal, kemudian command prompt. Saya akan melakukan run di base code saya. GCC Q01, maaf salah ketik, Q01 underscore 01 dot C. Kemudian A. Baik, untuk ritme yang diinginkan, saya akan membagi layar saya bahwa di sini contoh masukannya itu yaitu berupa A, kemudian koma C itu sebanyak dua kali, kemudian koma B triple, kemudian maaf ini sudah menggunakan tanda titik, tetapi kita harus tetap menggunakan tanda koma agar sesuai. Kemudian dilanjutkan dengan Z, kemudian dilanjutkan dengan D. Maka kita lihat output yang dikeluarkan. Nah, output yang dikeluarkan sudah sesuai, yaitu A, 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 B, 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 C, C, D, Z. Nah, inilah yang output yang diharapkan seperti itu. Untuk eh, untuk T02 itu sebenarnya sambungan dari T01. Hanya bedanya di sini untuk melakukan pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena tadi kan yang dari terkecil ke yang terbesar, ini terbesar ke yang terkecil. Jadi sebenarnya yang saya lakukan sama. Sama seperti eh, dari T01 itu. Tetapi bedanya itu di sini, di akhir. Kalau dilihat dari mulai awal sampai akhir, ini sebenarnya sama semuanya. Hanya di akhir inilah yang berbeda. Dan saya akan menjelaskan. Hmm, maaf. Nah, saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya
Perbedaannya itu eh, saya menggunakan for integer i sama dengan count dikurang satu, kemudian i lebih kecil sama dengan nol, kemudian i tanda minus minus. Di sini kan sudah diurutkan. Jadi sampai di pemrograman i, j yang saya deklarasikan, kemudian disimpan lagi. Kalau misalnya j ditambah satu itu di temporary, di sini di akhir saya menginginkan biar dia mengurutkannya itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Sehingga di sini saya melakukan loopingan di mana integer i sama dengan count dikurang satu dan i lebih kecil sama dengan nol, kemudian i minus minus. Di sini eh, for itu sebagai loopingan yang digunakan untuk mencetak karakter-karakter dalam array charts sebagai terbalik, mulai dari elemen-elemen terakhir yaitu indeks count dikurang satu hingga elemen pertama yaitu indeks nol seperti itu. Kemudian eh, untuk i lebih kecil sama dengan nol itu kondisi loop yang memastikan apakah nilai i-nya lebih besar atau sama dengan nol sehingga loopingan masih bisa berjalan sampai ke elemen yang pertama atau yang indeks ke nol itu. Kemudian i minus minus itulah yang menyatakan pernyataan untuk mengurangi nilai i setiap kali dilakukan loopingan apabila sudah dilakukan sebuah loopingan itu sehingga kita mundur dari indeks yang lebih tinggi ke indeks yang lebih rendah. Kemudian akan dikeluarkan print f, kemudian eh, tanda petik, kemudian persen, kemudian C. Di mana itulah format yang menyatakan bahwa output yang akan di print atau dikeluarkan itu berupa karakter dan itu charge I yang sudah disimpan sebelumnya. Tetapi urutannya nanti yang berbeda karena kita sudah menggunakan I minus minus. Kemudian untuk pengkondisian saya menggunakan if di mana I tidak sama dengan nol. Jadi kondisi ini memeriksa apakah kita belum mencapai indeks ke nol sampai elemen pertama dalam array. Kemudian kalau misalnya iya, maka dicetaklah dengan menggunakan tanda koma. Makanya print, kemudian tanda petik, kemudian koma. Seperti itu. Itulah yang saya lakukan. Kemudian saya akan memprint dengan new line atau garis miring kemudian N seperti itu dan akan dilakukan pengembalian dengan return. Jadi eh, sebenarnya kunci dari pemrograman kali ini itu kita harus tahu apa sih yang mau kita lakukan, apa sih konsep bubble itu seperti itu. Jadi sebenarnya konsep bubble itu kan pengurutan seperti itu. Untuk dari T0 Eki 0102 ini saya akan merannya yaitu GCC Ki 0102 C. Baik, oh ternyata saya salah ketik typo, kekurangan huruf C. Baik, saya akan mengulang CLS GCC Ki 0102 C. Baik, A. Kemudian kita lihat contoh masukan atau inputan yang diinginkan yaitu A, A. Sam- Sama seperti inputan yang tadi setelah kita input, kemudian disambung dengan C, double C, cuma dipisah dengan koma, kemudian dilanjutkan dengan triple B yang dipisah dengan tanda koma, kemudian dilanjutkan, maaf, B-nya sudah kebanyakan, kemudian dilanjutkan dengan huruf Z, D. Dan kita akan melihat output yang dikeluarkan dari inputan yang telah kita masukkan yaitu Z, D, C, B, 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 A. Jadi, eh, program yang telah saya buat ini sudah memenuhi eh, syarat atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari kuis kali ini yaitu Ki 0101 dan juga Ki 0102. Sehingga saya mendapatkan eh, nilai yang memuaskan yaitu 100. Kemudian untuk
Kendala yang saya dapatkan selama pemrograman ini, eh, awalnya saya bingung untuk menggunakan atau memasukkan si tanda koma ini karena kan dia diminta satu baris inputan seperti itu. Ternyata di sini penggunaan str seperti itu. Jadi saya sebenarnya kesulitan awalnya pada pemrograman kali ini hanya itu. Dan untuk membuka logika saja sebenarnya bubble itu seperti apa. Hanya itu saja sih kendala yang saya dapatkan. Dan untuk nilai dari pemrograman saya kali ini, dan saya beritahu bahwa saya sudah centang seperti itu. Namun saya memiliki masalah saat melihat auto grading seperti itu. Maaf. Hmm. Nah, kiranya semoga apa yang saya jelaskan pada penjelasan Ki 0101 dan Ki 0102 mengenai pemrograman yaitu dengan konsep bubble dapat berguna untuk semuanya, dan kiranya apabila terdapat kesalahan maupun pengucapan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.